Para rasul tugasnya menyempurnakan dan menyampaikan kepada khalqi, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam alal habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin, sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam, dafi'il bala wal waba wal marad wal alam, jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun, manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un alal lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja nurul huda misbahid dhulam, abil qasim sayyidil qaunain wa syafi'il thaqalain, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, nabil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain, faya ayyuhal mushtaqun ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi, amma ba'd. Ikhwanul kiram al-a'izzah, kembali lagi sahabat semua di channel Ruang Santri. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih bisa bermuwajahah di kanal yang sama, di channel yang sama. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Syu'abul Iman di cabang iman selanjutnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak begitu nikmat yang tak terhitung banyaknya, yang tak ternilai harganya. Shalawat berserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjut cabang iman yang keempat. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa syu'batur rabi'atu. Adapun cabang yang keempat, al-imanu bi anbiya'ihi, yaitu iman kepada para nabi-nabi Allah. Bagaimana pemaparan beliau? Bi antu'mina, dengan sekiranya engkau beriman, meyakini bi annal anbiya'a, bahwasanya para nabi Allah shadiquna, yaitu orang-orang yang shadik, benar, jujur, fima, di dalam urusan, di dalam satu perkara, akhbaru bihi, yang menceritakan, yang memberitakan para nabi itu bihi, dengan perkara tersebut, anillah, bahwasanya perkara tersebut anillah, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna minhum, yang kedua, dan sesungguhnya sebagian dari para anbiya itu man arsala, yaitu ada seseorang yang Allah utus dari mereka, dari para nabi, ilal khalqi, kepada para makhluk, yaitu para rasul. Ada para nabi, ada para rasul. Nanti kita sedikit singgung. Lihidayatihim, untuk memberi petunjuk atau memwasilahi petunjuk dari Allah lewat para rasul tersebut. Wa takmili ma'ashihim, dan menyempurnakan kehidupan mereka di dunia. Wa ma'adihim, dan menyempurnakan tempat kembali mereka nanti di akhirat. Petunjuk di dunia, petunjuk akhirat, itu para rasul tugasnya menyempurnakan dan menyampaikan kepada khalqi, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia. Wa ayyadahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan mereka para rasul bil mu'jizati, dengan mukjizat ataupun suatu kejadian yang sangat luar biasa, di luar khaliqul adah, di luar akal manusia. Ad-dallati ala sidqihim, mukjizat tersebut menunjukkan sebagai dalil bahwasanya atas kebenaran para rasul. Faballahu anhu ta'ala, kemudian para rasul itu balaghu, menyampaikan risalah-risalah Allah, wa bayyanu lil mukallafin, dan menerangkan atau menjelaskan kepada para orang-orang yang mukallaf, orang beriman, orang yang sudah mukallaf. Pasti antum sudah lumrah lah istilah mukallaf ini ya.
sudah dibebani syariat, laki-laki ya sudah 15 tahun atau sudah balik umumnya ya. Tapi sekarang bisa kurang dari itu, bahkan 10, 12, 13 bisa sudah balik kan, sudah mukallaf di taklif syariah. Nah, perempuan 9, bahkan kurang dari itu, karena seiring kemajuan zaman, khususnya media sosial yang bisa mempercepat balik gitu ya, dengan menonton sesuatu. Wa bayyanu lil mukallafina ma umiru bi bayani. Para rasul tersebut menjelaskan kepada orang-orang mukallaf hukum-hukum Allah yang para rasul tersebut diperintahkan untuk menjelaskannya. Jadi hukum-hukum Allah yang disampaikan kepada wasilah malaikat, kemudian disampaikan para rasul diperintahkan untuk menyampaikan kepada khalqi, kepada manusia khususnya. Untuk pembahasan pertama terkait keimanan kita kepada para nabi dan para rasul. Jadi kita ke dasar-dasar terlebih dahulu ya. Dasar iman kita kepada para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an, yakni akhir surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih ila akhirih. Amanar rasul, beriman para rasul itu bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbih, dari Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, begitu juga orang-orang beriman. Nah, kita sudah masuk Islam, artinya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita bahas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian yang sekarang iman kepada para anbiya dan para rasul. Jadi ada anbiya, ada para rasul. Nanti kita bahas. Itu dasarnya. Bahasanya orang-orang beriman itu wal mu'minun kullun amana billah. Orang-orang beriman itu amana billah, iman kepada Allah. Wa malaikati, iman kepada malaikat, kemarin sudah kita bahas ya. Wal kutub wa rusulih, dan iman kepada rasul. Nah, sekarang yang kita bahas itu ya dasarnya, dasar dari Al-Qur'an dalam kita beriman kepada para nabi dan para rasulullah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam satu keterangan para nabi, ada para rasul ya. Antum sudah mengetahui ya, apa itu nabi, apa itu para rasul gitu. Nah, kalau definisi tadi, keimanan kita kepada para nabi itu ya tadi yang didefinisikan oleh Syekh Nawawi. Kemudian sebagian antum sudah lumrah dengan istilah para nabi dan rasul. Nabi adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu, akan tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Kemudian definisi rasul, orang laki-laki gitu ya, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan wahyu kepadanya dan wajib menyampaikan kepada umatnya itu ya. Di dalam satu riwayat, jumlah para nabi ada sekitar 124.000 nabi, dan dari nabi-nabi tersebut ada beberapa rasul gitu ya, banyak, bukan beberapa. Yang paling masyhur keterangannya ada yang menyebutkan 313 sejumlah bilangan pasukan Ahlul Badar waktu itu yang melawan orang-orang kafir yang sangat banyak, itu ribuan bahkan ya. Nah, itu ada juga satu riwayat, ada para rasul itu berjumlah 314 sejumlah pasukan Jaishu Tolut, bala tentaranya Tolut, ada yang mengatakan. Ada juga 315, tapi yang masyhur itu 313. Dari para nabi dan rasul, jadi dari ribuan nabi dikerucutkan lagi, dipilih lagi orang-orang tertentu, yaitu para rasul, dia berjumlah 313. Menurut satu riwayat juga, dari banyak nabi, sebagian itu diutus dari
Bani Israel, dan sebagian lain ada yang dari bangsa Ibrani, bangsa Suryani, dan lain sebagainya. Dari Nabi 124.000, kemudian disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia-manusia terbaik itu para rasul 313, dan disaring lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 313 itu 25 manusia, yaitu 25 rasul Allah yang pilihan yang itu yang wajib kita ketahui, yang 25 itu kita wajib ketahui meskipun tidak hafal namanya. Hafal kalau barang-barang gitu, kalau sendiri insya Allah hafal ya. Harus minimal kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan 25 nabi itu, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampailah Rasulullah SAW gitu ya. Kita harus tahu dari Nabi, Rasul, kemudian dipilih lagi manusia pilihan 25 Rasul. Ada juga Allah kerucutkan lagi, pilih lagi manusia-manusia terbaik Rasul. Jadi Rasul itu ada yang sahibus syariah dan ada non sahibus syariah. Jadi tidak ghairi sahib, jadi tidak memiliki syariah. Ada yang Allah turunkan dari para rasul itu 25 rasul itu membawa hukum Allah, ada juga yang tidak ya, seperti kemarin sudah kita bahas ya di dalam kitab Syu'batul Tsalitsah tadi, beriman kepada kitab gitu ya, bahwasanya Nabi Zabur ikut syariat atau hukum Nabi Musa alaihissalam. Nah gitu. Dari 25 itu Allah pilih lagi sahibul syariahnya ada 6. Ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat syariah, nabi-nabi ini gitu ya, yang 6 tadi itu membawa hukum-hukum Allah. Kemudian yang lainnya bagaimana? Yang lainnya mengikuti hukum-hukum yang sudah dibawa oleh 6 nabi ini. Gitu. Akan tetapi ke-6 nabi dan begitu dengan syariahnya, hukum-hukumnya dimansuh ataupun muzal, dihilangkan ketika datangnya Rasulullah SAW. Jadi syariat Nabi Adam, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Isa itu dihapus oleh syariat Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa datang merevisi ataupun menambahi, bahkan menghilangkan sebagian hukum yang dibawa oleh